Darling, I'd wait. Shalom, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian melihat video ini. Puji Tuhan, kami telah dapat menyelesaikan tugas kami tepat pada waktunya. Kami sekelompok yang terdiri dari 3 orang yang berisi saya sendiri sebagai seorang ketua di sini, Sabdo Nurullah, dan juga ada Stephanie Murna dan juga Meselin. Kami telah membuat satu rangkuman video untuk materi bab 10, menerapkan keadilan bagi semua insan. Silakan disimak video berikut ini. Oke, jadi langsung saja kita akan membahas satu bab kita, materi yang akan kita paparkan di sini. Jadi ada satu pertanyaan terkait materi yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini, yakni bagaimana pengalaman sebagai orang yang diperlakukan secara tidak adil di keluarga, di sekolah, di lingkungan gereja, di pasar, dan lain sebagainya. Apa sih perasaan yang muncul ketika mengalami atau mengingat pengalaman sebagai orang yang diperlakukan secara tidak adil? Apakah muncul perasaan terhina, tersisihkan, apakah muncul amarah atau keinginan balas dendam? Untuk menjawab suatu pertanyaan tersebut, kita akan langsung saja ke contoh kasusnya, yakni seorang remaja yang divonis 1 tahun pembinaan usai membela diri dibegal kasus pembelaan diri pada ZA. Oke, jadi saya akan membacakan kasusnya. ZA yaitu inisial seorang siswa SMA di Kabupaten Malang pada tahun 2019. Ia dan teman perempuannya didatangi oleh 3 orang yang bermaksud merampas motor dan ponselnya. Kawanan tersebut bahkan juga melontarkan niat ingin memperkosa teman perempuan ZA. ZA yang merasa terancam kemudian mengambil pisau dari jok motornya dan menusukkannya pada dada salah seorang dari kawanan tersebut. Pisau ini diklaim ZA akan digunakannya untuk keperluan praktik di sekolahnya. Hakim kemudian memvonis ZA dengan pidana pembinaan selama 1 tahun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA Darul Aitam, Kabupaten Malang. Ia dinyatakan bersalah melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, pada dasarnya kasus yang menimpa ZA sama dengan yang dialami Irfan. Namun pada kasus ZA, ia tidak dapat ikut campur lebih jauh karena telah memasuki ranah pengadilan. Wow, ini adalah satu kasus yang menarik teman-teman semuanya, karena si ZA ini sekilas kita melihatnya sebagai seorang pembunuh, namun pada dasarnya ia melakukan hal tersebut, tindak tersebut bukan karena niatnya, namun karena satu maksud dan tujuan untuk membela diri dan rekannya. Mungkin bagi sebagian orang yang cuman melihat secara luarnya saja, ZA ini sebagai seorang yang arogan, membawa pisau kemana-mana. Namun untuk kita melihat lebih jauh, ZA ini adalah seorang yang pemberani, di mana ada 3 orang yang ingin melakukan hal-hal tertentu kepada dia dan pasangannya atau temannya, namun ia berhasil membela dirinya sehingga tidak terjadi hal sedemikian. Itulah satu contoh keadilan teman-teman, di mana hukum yang berlaku, di mana satu penyelidikan yang terjadi walaupun itu sudah benar adanya, jelasnya, di mana kita itu hanya melakukan sebuah pembelaan diri, namun dengan beberapa tinjauan dari pihak-pihak tertentu, kita bisa saja dijadikan sebagai seorang pelaku bukannya korban. Oke, jadi kita akan masuk lebih dalam. Kita akan membahas contoh kasus kedua. Nenek 92 tahun divonis 1 bulan karena tebang pohon durian pada tahun 2018. Saulina Sitorus yang berusia 92 tahun divonis 1 bulan 14 hari penjara karena menebang pohon durian milik kerabatnya.
Japaya Sitorus di Toba Samosir, Sumatera Utara untuk membangun makam leluhurnya. 6 anak Saulina juga terseret kasus ini dan divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dengan hukuman 4 bulan 10 hari penjara. Vonis ini menarik perhatian karena dalam persidangan, para saksi yang di rumahnya berdekatan dengan lokasi tidak pernah melihat Japaya menanam pohon durian yang diperkarakan. Upaya damai pernah ditempuh sebelumnya. Japaya meminta uang ratusan juta sebagai syarat berdamai karena kesal dan sebagai ganti rugi penebangan pohon. Namun Saulina dan keenam anaknya tidak dapat memenuhi syarat tersebut karena tidak punya uang. Wow, ini satu contoh pemberlakuan tidak adil, teman-teman. Pemerasan juga kepada seorang yang dimana nenek 92 tahun ini ingin melakukan sesuatu tujuan dengan maksud tertentu yang baik, yakni dengan membangun makam. Namun kerabatnya di sini diceritakan kerabatnya Japaya Sitorus di Toba Samosir, Sumatera Utara ingin meminta satu ganti rugi ya, berupa uang ratusan juta rupiah sebagai syarat berdamai. Kita bisa melihat bahwasanya tidak keadilan bukan berdasarkan hukumnya saja, namun berdasarkan hati nurani kita, di mana kita melihat manusia-manusia atau orang-orang, apalagi kerabat kita yang mungkin tarafnya tidak mampu atau tidak punya uang dan lain sebagainya. Satu bentuk pemaksaan apabila kita ingin menerapkan keadilan kepada orang-orang tersebut. Yang dimaksud keadilan bukan semata-mata hukum yang diperlakukan secara merata, namun bagaimana caranya kita memperlakukan sesuai dengan taraf masyarakat atau orang-orang tersebut. Oke, kita sudahi dulu pembahasan untuk contoh-contoh kasus dan beberapa kasus-kasus keadilan. Kita akan masuk ke bagaimana pendapat kita tentang kedua bentuk keadilan tersebut. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, kita telah melihat satu bentuk ketidakadilan di mana orang-orang tersebut seharusnya tidak dijatuhi hukuman sedemikian rupa. Bukan karena mereka tidak melakukan hal tersebut, namun karena mereka tidak layak untuk mendapatkan hal tersebut. Mereka melakukan hal tersebut dengan maksud dan tujuan tertentu. Sesuai dengan maksud penyelidikan adalah mengidentifikasi dan mencari tahu apa sih dasar dari pemberlakuan mereka. Secara jika kita menarik benang merah, pemberlakuan atau perlakuan yang mereka lakukan mempunyai maksud dan tujuan tertentu, sehingganya mereka tidak bisa dijatuhi hukuman tersebut karena hukuman tersebut diberlakukan kepada orang-orang dengan maksud dan tujuan yang khusus, dimana seperti yang kita lihat pada kasus pembunuhan dan juga kasus nenek-nenek, di mana mereka sebenarnya tidak bisa dijatuhi hukuman tersebut karena yang pertama usia dan juga maksud dan tujuan mereka yang sebenarnya tidak seperti yang dipikirkan oleh hakim dan masyarakat. Namun itulah hukum, tak pandang bulu. Namun berbeda dengan keadilan. Keadilan adalah satu hal yang lebih kompleks, di mana keadilan menurut kami layak untuk didapatkan bagi orang tersebut. Oke, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Pentingnya membahas keadilan terhadap semua insan, di mana pengertian mengenai pentingnya membahas keadilan didorong oleh penelitian terhadap para pelaku kriminal Berchtold, Kavark, Sulman, Kaufman pada 2014 misalnya menemukan bahwa perilaku kriminal pada remaja yang dimasukkan dalam penjara sudah didapat diramalkan sejak mereka masih berusia lebih muda. Hal yang menarik ialah orang tua, khususnya ibu, sudah memiliki kepekaan bahwa anaknya akan bertingkah laku kriminal kelak di kemudian hari. Tentunya kita bertanya-tanya, dari mana kepekaan ibu ini muncul? Jawabannya dari mendengarkan keluhan-keluhan yang dilontarkan anak bahwa ia merasa diperlakukan tidak adil oleh lingkungannya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, di mana keadilan itu muncul apabila kita diperlakukan secara layak. Layak di sini bukan secara
universal perlakuannya, tetapi bagaimana caranya kita men-treat atau memperlakukan seorang yang misalnya berkekurangan atau tidak mempunyai satu hal tertentu. Misalnya di sini kita ambil contoh orang yang lumpuh. Bagaimana cara kita memperlakukan seorang yang lumpuh dengan memperlakukan seorang yang normal? Tentunya berbeda ya. Dibanding kita menerapkan satu prinsip, misalnya keterlambatan satu orang lumpuh dan orang normal harus jam 8, mendingan kita tetap memperlakukan hukum tersebut namun dengan beberapa persyaratan-persyaratan tertentu untuk meringankan. Tujuannya untuk meringankan. Bisa saja kita tetap memberlakukan suatu keterlambatan di jam 8, namun kita mempermudah orang tersebut untuk misalnya tempat tinggalnya dekat, kita bisa mencarikan tempat tinggal yang dekat, ataupun kita bisa sebagai karyawan atau staff ataupun bos yang memperlakukan hal tersebut, kita bisa membantu orang tersebut untuk bisa datang ke kantor lebih awal. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Misalnya perlakuan teman-teman sebaya, perlakuan guru dan sebagainya mengalami ketidakadilan, memupuk rasa dendam, yang kemudian dilampiaskan dalam perilaku kriminal ketika situasi memungkinkan. Sungguh luar biasa pengaruh dari pengalaman ketidakadilan dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, menyajikan pemahaman yang utuh tentang keadilan. Tuhan Yesus memperhatikan keadilan ini dengan mengajarkan pentingnya mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ketika kita dapat melihat orang lain dalam kedudukan yang sederajat dengan kita, atau dengan kata lain, ketika kita melihat orang lain tidak lebih berharga atau tidak lebih hina dari kita, maka kita dapat menerapkan prinsip keadilan itu. Wow, luar biasa sekali, dimana kita tetap menerapkan taraf yang sama kepada manusia-manusia ini, namun dengan perlakuan dan persyaratan-persyaratan tertentu untuk meringankan orang tersebut, untuk memberikan hidup yang layak ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut di tokoh-tokoh panutan dalam Alkitab dari Kisah Raja Salomo di 1 Raja-Raja 3 ayat 15-28 bisa teman-teman baca, dan Nabi Samuel terhadap Raja Saul di 1 Samuel 13 ayat 5-14. Oke, mungkin untuk ayat-ayat Alkitab teman-teman bisa membacanya sendiri karena kita di sini akan membahas secara khusus mengenai tokoh keadilan di dunia nyata, yakni Nelson Mandela. Langsung saja, Nelson Mandela. Mengenal siapa Nelson Mandela? Nelson Mandela lahir di Mzevo, salah satu distrik di Afrika Selatan, tanggal 18 Juli 1918. Sosok legenda tersebut dilahirkan ke dunia. Bisa dikatakan ia terlahir dari keluarga terpandang karena ayahnya merupakan kepala suku Tembu. Ayahnya berpulang pada tahun 1930, di mana hal tersebut membuatnya berada di bawah pengasuhan Wali Jongin Taba. Saat itu, anak laki-laki kecil ini diberi nama Mandela. Di kuno, tempatnya menempuh pendidikan, ia diberi nama Kristen sebagai nama depannya, yaitu Nelson. Kisah hidup Nelson Mandela berlanjut dengan menempuh pendidikan di University College of Fort Hare. Namun, tidak selesai akibat aksi pemberontakan bersama para mahasiswa lain yang memicu amarah walinya. Ia kemudian memilih melarikan diri ke Johannesburg. Pendidikannya baru dilanjutkan di University of South Africa dan lulus pada tahun 1943. Itu deskripsi dari pendidikan dan bagaimana si Nelson Mandela mendapatkan namanya. Ini sangat basic sekali dari Nelson Mandela, teman-teman. Kita lanjut ke masa remaja Nelson. Pada masa remaja Nelson, dunia memang harus berevolusi. Ketidakadilan dan kesetaraan memang harus dijunjung tinggi di muka bumi. Setidaknya itulah semangat yang dulu dimiliki seorang bernama pemuda Afrika, yakni Nelson Mandela. Memiliki nama lengkap Nelson Rolihlahla Mandela. Ia lahir di sebuah desa bernama Mzevo, wilayah Tenggara Afrika Selatan yang dikenal sebagai Transkei.
Mandela remaja menempuh pendidikan di kuno, lalu selang beberapa tahun kemudian Mandela berupaya mendapatkan gelar Bachelor of Art di University College Fort Hare. Sayangnya hal tersebut gagal ia wujudkan karena dirinya bergabung dengan aksi protes mahasiswa. Dirinya sempat berseteru dengan raja di Great Place. Hal tersebut membuat dirinya mau tak mau harus angkat kaki, dan ia memilih Johannesburg untuk tinggal sementara dan bekerja sebagai petugas keamanan tambang. Oke, itu untuk si pendidikan dari Nelson Mandela. Ternyata dia udah melakukan hal-hal politika di mahasiswa di taraf bangku perkuliahannya. Ia jadi orang yang mempunyai keinginan besar untuk mendapat kesetaraan sebagai orang yang berkulit hitam dengan taraf teman-temannya atau taraf orang-orang berkulit putih dan masyarakat pada umumnya. Masuk ke dunia politik, Mandela bisa dibilang memiliki pribadi yang pemberontak. Dia pemberontak karena seperti yang kita jelaskan tadi, masa lalu yang kian menumpuk, kian membuat kita sendiri kesal ya teman-teman, memupuk satu dendam pribadi untuk bisa mendapatkan keadilan yang mutlak. Kita lanjut, dirinya merasa banyak ketidakadilan yang menerpa kaumnya. Atas dasar itulah akhirnya ia aktif terlibat dalam gerakan inti apartheid yang bergabung dengan Kongres Nasional Afrika atau ANC pada tahun 1942. Ini merupakan awal karirnya di dunia politik. Di ANC sendiri ada kelompok pemuda yang menyebut diri mereka sebagai Liga Pemuda Kongres Nasional Afrika atau ANCYA. Gerakan tersebut merupakan gerakan akar rumput massal untuk menggelar boikot, pemogokan, pembangkangan, dan tidak bekerja sama. Gerakan ini pada dasarnya memiliki tujuan untuk sebuah keadilan yang bertujuan penuh mencapai kebijakan kewarganegaraan, redistribusi tanah, hak-hak, sertifikat pekerjaan, dan pendidikan gratis serta wajib bagi semua anak. Terang saja, berbeda dengan negara lain, Afrika bisa dibilang negara yang memiliki kesenjangan pendidikan dengan ekonomi yang amat terkebelakang kala itu. Selama kurang lebih 20 tahun, Mandela memperjuangkan aspirasinya, mengerahkan tindakan damai tanpa kekerasan, menentang pemerintah Afrika Selatan dan kebijakan rasialnya, namun berjuang untuk mencapai sebuah negara yang demokratis, adil, dan makmur. Tentu dapat menjadi resiko yang tinggi. Setelah Mandela mendirikan firma hukum Mandela dan Tambo dengan bermitra bersama Oliver Tambo, rekan mahasiswanya di Fort Hare pada tahun 1956, Mandela dan 150 orang lainnya ditangkap atas tuduhan berkhianat. Kita bisa lihat tindak ketidakadilan di mana orang-orang yang telah bersusah payah melakukan hal-hal tertentu namun di mata hukum salah bisa dijatuhi tindak pidana, bersalah, pengkhianat, dan lain sebagainya, yang dimana kita sendiri bingung apa sih bentuk keadilan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah dunia, atau apa sih hal-hal yang harus, yang boleh, yang menjadi syarat, atau yang tidak boleh kita lakukan. Semuanya masih abu-abu, di mana kita bisa dianggap bersalah tanpa melakukan sesuatu, dan sebaliknya kita bisa benar tanpa melakukan sesuatu. Suatu ketidakadilan yang benar-benar kita bisa lihat di mata dunia sekarang. Dunia condong melakukan berbagai rasisme terhadap beberapa kalangan, namun dengan kata lain, mereka tidak memperlakukan mereka dengan layak. Di lain sisi, kita sebagai manusia ingin terus berkembang, ingin terus melihat bagaimana secara kita ingin suatu keadilan tersebut diberlakukan secara merata di keseluruhan dunia. Kita langsung saja lanjut di kasus Nelson Mandela, menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Wow, akhirnya dia bisa mencapai satu tujuannya, yakni dengan menjadi presiden. Ya, tujuannya untuk sebagai bekal ia melakukan hal-hal tertentu di mana tidak ada penentangan yang bisa
melawannya sebagai seorang presiden. Singkat cerita, setelah dirinya digulirkan sana-sini karena isu perpolitikan hingga keluar masuk penjara karena suara dan pergerakan yang lantang, akhirnya Mandela sampai pada titik di mana semua perjalanannya terbayarkan. Tahun 1994, Afrika Selatan menggelar pemilu secara demokratis untuk pertama kalinya. Pada saat itulah, Nelson Mandela terpilih menjadi presiden kulit hitam pertama pada 10 Mei 1994. Karena usianya sudah tidak muda lagi, yaitu 77 tahun, di masa pemerintahannya dari 1994 hingga akhir pemerintahannya yaitu Juni 1999, Presiden Mandela bekerja keras untuk mewujudkan transisi dari aturan minoritas dan apartheid menjadi aturan mayoritas kulit hitam. Pada tahun 1996, Mandela menandatangani undang-undang konstitusi baru untuk negara, mendirikan pemerintahan pusat yang kuat dan menjamin hak-hak minoritas serta kebebasan berekspresi. Lalu akhirnya dengan janjinya Mandela mengundurkan diri pada 1999 setelah satu masa jabatan sebagai presiden. Nelson Mandela wafat pada 5 Desember 2013 di usia 95 tahun. Ia wafat setelah menderita infeksi paru-paru pada Januari 2011. Nelson Mandela akan selalu dikenang sebagai revolusioner perdamaian bagi bangsa Afrika maupun dunia. Oke. Mungkin teman-teman sudah jelas ya dengan apa yang dilakukan Nelson Mandela. Kita akan membahas kutipan populer dari Nelson Mandela. Yang pertama, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Yang kedua, kemuliaan terbesar dalam hidup tidak terletak pada keberhasilan kita untuk tidak jatuh, tetapi bangkit setiap kali jatuh. Yang ketiga, setelah mendaki bukit tinggi, seorang akan menemukan bahwa masih ada banyak bukit yang harus didaki. Yang keempat, jika kita ingin berdamai dengan musuhmu, kamu harus bekerja dengannya, ia pun akan menjadi rekanmu. Yang kelima, jangan nilai saya menurut keberhasilan saya, nilailah saya berdasarkan berapa kali saya jatuh dan bangkit lagi. Sungguh luar biasa sekali, Nelson Mandela melakukan hal-hal tersebut bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk masyarakat luas, bukan untuk di negaranya saja, melainkan untuk di dunia. Kalangan-kalangan kecil atau minoritas di sini ditekankan oleh Nelson, di mana Pak Nelson Mandela ini mengatakan bahwasanya satu hak-hak tertentu yang dimiliki oleh mayoritas haruslah dimiliki oleh minoritas, sehingganya keadilan benar-benar terjadi di negara Afrika Selatan dan juga merambah ke dunia. Perlu kalian ketahui teman-teman sekalian, Nelson Mandela adalah presiden pertama kulit hitam di